Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 7 tombak pusaka Kanjeng Ratu Kidul. Menelusuri sejarah secara detail memang sangatlah sulit untuk kita kaji. Di samping perbedaan zaman yang kita alami saat ini jauh tertinggal dengan zaman mereka. Namun secara maknawi, tidak semua sejarah musnah begitu saja dan tanpa bisa dibuktikan, karena fakta di sini akan mengupasnya. Bercerita tentang tokoh yang satu ini sampai kapanpun terus menjadi pro kontra. Suatu mitos dan kenyataan sejarah akan terus mewarnai pemahaman orang-orang yang belum paham sejatinya siapa Ibu Ratu Pantai Selatan. Mereka saling membenarkan pendapatnya masing-masing dengan mengatasnamakan keluarga atau silsilah garis keturunan. Alhasil, dalam pemahaman sesungguhnya, mereka masih dalam tahap katanya. Inilah kisah selengkapnya yang disarikan dalam kitab kuno yang berjudul Terbukanya Pulau Jawa, karangan Habib Syekh Muhammad Idrus, ditulis pada tahun 1845, yang dinukil dari Nabiullah Khidir alaihissalam. Kisah perempuan yang semasa hidupnya ngahyang atau raib bermula dari istri Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang bernama Ratu Bilqis. Setelah suaminya wafat, beliau ngahyang karena cintanya yang begitu besar terhadap suaminya. Namun Allah berkehendak lain. Beliau akhirnya ditempatkan menjadi Ratu Laut Selatan di bawah perintah Nabiullah Khidir alaihissalam. Ia mengepalai seluruh Abdul Jamud, Ahmar, Abyad, Qorin, dan Janu di wilayah Timur Tengah, dan juga Nyimas Ayu Nilam dan Kencana Wungu atau Dewi Sekarwangi atau Dewi Nawangwulan, istri Jaka Tarub yang kini menjadi Ratu Pantai Selatan bagian Cilacap. Siti Aisyah atau Dewi Pembanyun atau Nyimas Rara Ayu, Pokesi, keturunan Demak yang ibunya dinikahi oleh Prabu Siliwangi. Beliau pada akhirnya ngahyang dan menjadi Ratu Pantai Selatan, bagian Demak, Yogyakarta, dan Solo. Dewi Nawang dan Nawang Sari, putri dari Prabu Siliwangi yang menikah dengan Ratu Palaga Inggris, beliau juga ngahyang dan menjadi penguasa Pantai Selatan setelah kerajaan ayahandanya raib akibat ditanam lidi lanang. Dalam hal ini, kita tidak membedarkan secara detail tentang sejati diri mereka, namun kita hanya menceritakan perjalanan 7 tombak yang pernah menjadi bagian dari hidup mereka, yang kini telah diwariskan pada manusia di bumi. Yang pertama, tombak cakra langit atau tombak kesyahidan. Motif lurus dengan kinata emas murni berbentuk jangkar melingkar. Di tengah badan menjulang 4 tombak kecil melingkari kepala dengan kinanta berlian red diamond memutar. Tombak ini diberikan kepada Kanjeng Sunan Kalijaga untuk melawan kesaktian Prabu Siliwangi atas perintah Prabu Pranatagama Tajuddin Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan ajaran Islam. Dan tombak ini sebagai cindramata perkawinannya dengan Dewi Nawangwulan dengan Sunan Kalijaga. Silsilah tombak cakra langit akhirnya turun-temurun diwariskan kepada Ahlul Khosois, di antaranya Qutbul Adbal, Syekh Malakah Tajuddin, Makassar, Qutbul Mukoiyat, Syekh Hashim bin Asy'ari, Aceh yang diturunkan kepada muridnya Ahmad Syuyuti bin Jamal, Kalimantan, Qutbul Autad min Jumhur Ulama, Ki Tolha Kalisapu, Mbah Hamid, Ki Panjul, dan kini berada di tangan Min Ahlillah Kurbatul, wilayah Syariatul Khotam, namun sayang tidak boleh dipublikasikan. Yang kedua, tombak punjul wilayah atau tombak Antakusuma. Tombak ini diberikan kepada putrinya Andini sebagai lambang dari tata istananya yang kemudian hari diberikan kepada suaminya Dampuk Awu.
lalu diturunkan kepada putrandanya yang bernama Raden Said atau Pangeran Lung Bendah Jaya Negara. Dari Raden Said akhirnya berpindah tangan karena dicuri oleh segerombolan arilan hitam yang mengatasnamakan perguruan Kijang Kencana yang dikepalai oleh murid sakti Pangeran Ambusana, Waleri, Jawa Tengah. Baru setelah 20 tahun di tangannya, tombak punjul akhirnya dimiliki oleh seorang petapa sakti, Buyut Ajigung Ajiguna, setelah adu kesaktian. Kisah tombak ini turun-temurun dijaga oleh sebagian bangsa Hindu dan pada akhirnya raib di hutan Banyuwangi, Jawa Timur. Dan baru setelah seorang waliullah kamil, Mbah Hafiz, yang berasal dari Timur Tengah menduduki wilayah tersebut, dan akhirnya tombak punjuk wilayah tetap terjaga. Yang ketiga, tombak Panatagama atau Raja Maimun. Pemberian dari Sultanul Jin Maimun Indramayu bermotif 3 cabang tombak ke depan, urat besi aji meteor legam, hitam bersisik tanpa pamor, dihiasi 7 batu merah delima, 3 zamrud Kolombia, dan 4 safir Sri Lanka, serta 11 batu biduri air. Silsilah tombak ini masih misteri, hanya kedapatan 4 orang dan lainnya tidak diketahui, yaitu Syekh Abdullah Al-Fanani min Rijalullah, Syekh Qasim Al-Jawi, Syekh Mudaib, dan Kitoha Tegal Gubuk. Yang keempat, tombak Cemeti Rasul atau tombak alam jagat raya. Tombak ini bermula dari pemberian Rasulullah berupa cemeti panjang atau besi panjang yang diberikan kepada Nabiullah Khidir alaihissalam, yang kemudian diberikan kepada Dewi Nawangwulan sewaktu di Baiyat Syahadatiyah oleh ahli rijal bangsa Rububiyah Alul Bari. Lewat mandat Dewi Nawangwulan, bahan tadi dibentuk oleh abdi dalam Empu Jagala Widesa berupa tombak mata satu dengan urat bumi yang sangat indah. Yang kelima, tombak Karara Reksa atau tombak derajat. Motif bergerigi dengan cabang berantai lebih dari 10, warna putih gading dengan bentuk tumpul, memancarkan cahaya putih kehitaman. Tombak ini hasil riadoh Dewi Nawangwulan sendiri sewaktu masih menjadi murid Ki Ageng Surya Pangeran Kuncung Anggarabuana. Yang keenam, tombak Karara Mulia atau tombak Mangku Mulyo. Tombak ini tidak diketahui pembuatnya, hanya saja setelah dipegang Dewi Nawangwulan, tombak ini dihadiahkan atas perkawinan putrinya yang bernama Nyimas Anting Retnawulan untuk suaminya Pangeran Jaladara, putra Ki Ageng Bintoro Kejuden. Kemudian yang terakhir, tombak Tulung Agung atau tombak Sabto Jati. Tombak ini diwariskan secara langsung dari tangan Dewi Nawangwulan sebagai tanda terima kasihnya atas keluhuran derajat Habib Hussein yang mau menyelamatkan Pekalongan dari amukan tsunami hingga tidak sampai terjadi.